Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan seorang mahasiswa saat mengikuti ujian skripsi, ujian tesis maupun disertasi sangat bergantung kesiapan dan mengerti tata cara serta memahami hal-hal yang kadang-kadang di luar perkiraan yang terjadi saat ujian, sehingga kalau misalnya disarankan untuk selalu menonton atau menghadiri atau melihat seniornya yang ujian, saya kira itu memang benar adanya. Kenapa? Karena kadang-kadang saat ujian berlangsung, banyak hal-hal yang memang di luar pengetahuannya yang sesungguhnya bisa dipelajari. Nah, sehingga ketidaktahuan atau kurangnya pengalaman, maka ada banyak kesalahan-kesalahan terkadang yang dialami oleh mahasiswa yang justru itu merugikan mahasiswa tersebut. Pada dasarnya bisa diantisipasi bila sering memperhatikan, ya, bertukar pikiran dengan kawan-kawannya yang pernah sudah melakukan ujian atau kakak tingkatnya yang sudah melakukan ujian. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu, apa saja pada dasarnya kesalahan yang sering terjadi atau yang ditemukan atau yang dialami oleh seorang yang mau menghadapi atau saat ujian. Nah, di sini saya akan informasikan paling tidak ada 5 kesalahan yang sering dialami, ya, atau dihadapi oleh seorang mahasiswa saat ujian skripsi, ujian tesis, ataupun ujian disertasi. Yang pertama adalah terlalu memaksakan cepat ACC dari dosen pembimbing. Ya, sangat dimaklumi sesungguhnya bila seorang mahasiswa yang sedang bimbingan ingin segera mendapatkan acceptable dari pembimbingnya. Namun kadang-kadang juga jangan terlalu memaksakan, baru satu kali bimbingan sudah bicara, kira-kira langsung di ACC bisa ya Pak, Bu, gitu. Ini sudah oke kan, jadi berusaha meyakinkan secara verbal ya kepada pembimbingnya. Padahal seorang pembimbing itu ketika mengatakan sebuah karya tulis itu, baik skripsi, tesis, disertasi itu layak untuk diujikan, tentu berdasarkan parameter-parameter yang sudah menjadi patokannya. Sehingga kalau memang dianggap belum layak, ya tentu akan diberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan karya tulis tersebut. Lain halnya mungkin karena mahasiswa tersebut karena memang sudah deadline, kemudian dia sudah angkatan tua sehingga harus segera ACC, nah, tentu ada pertimbangan lain. Tapi kadang-kadang baru mahasiswa yang belum lama bimbingan, baru sekali saja sudah memaksakan untuk segera di ACC, apalagi dengan alasan sebentar lagi pendaftaran untuk ujian skripsi, tesis, disertasi itu segera ditutup. Nah, ini juga kadang-kadang pembimbing juga dilema ya, berada dalam dilema ketika menghadapi hal seperti ini. Maka alangkah baiknya kalau Anda rasional saja atau siapapun rasional saja. Kalau bimbingan itu paling tidak ya 2 atau 3 kali bimbingan sehingga nanti karya tulis itu akan terlihat kaya ya dengan masukan-masukan yang diberikan oleh pembimbing dalam diskusi-diskusi saat konsultasi. Yang kedua adalah tidak menindaklanjuti masukan saat seminar proposal. Kadang-kadang saat seminar proposal itu catatan-catatan yang sudah diberikan oleh pembimbing ataupun teman-temannya yang menghadiri seminar itu yang dianggap angin lalu atau mungkin dianggap tidak penting sehingga ada yang terlewatkan. Padahal justru ketika ada masukan-masukan dari seminar proposal itu kalau dicatat dengan baik dan ditindaklanjuti tentu akan membuat kualitas atau bobot karya tulis akan menjadi lebih baik. Apalagi kalau orang lain yang memberikan masukan itu kan lebih mudah ya melihatnya daripada kita sendiri. Kalau kita menganggap apa yang kita tulis sudah bagus, tetapi
masukan-masukan orang lain yang lebih objektif tentu sangat kita harapkan. Nah, kesalahan yang kedua ini jangan sampai terjadi bila ada masukan saat seminar proposal dari penasehat atau pembimbing dari pembimbing skripsi, tesis atau disertasi dicatat lalu ditindaklanjuti. Bila ada nanti yang kurang jelas, maka saat bimbingan bisa didiskusikan. Jadi jangan dianggap hanya seminar proposal lewat begitu saja sehingga catatannya tidak ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah kekeh dengan pendiriannya saat ujian berlangsung. Kalau kekeh dengan pendirian, dengan argumen yang bagus, itu tentu saja baik. Tapi kekeh dengan pendirian, dengan argumen yang lemah, nah itu justru nanti akan memperburuk suasana saat ujian. Kenapa? Bisa saja nanti seorang penguji akan mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin kritis, ya. Apalagi kalau pendirian dengan kekeh tadi itu tidak didasari dengan argumen dan dalil-dalil yang bisa dipertahankan secara ilmiah atau sesuai dengan apa yang ditulis. Boleh kekeh dan malah harus itu, tetapi asal itu argumentatif, ya. Kemudian dasarnya jelas, ya. Misalnya penelitian lapangan dengan data-data yang didapat di lapangan, tentu peneliti lebih baik. Kalau library research, ya pembimbing bisa membaca juga, penguji bisa membaca, dan kalau tidak kuat argumen kita saat ujian itu, maka itu justru akan memperburuk suasana dan mempengaruhi penilaian terhadap yang diuji. Jadi hindari kekeh dengan pendirian bila pendirian itu ternyata tidak kuat dalil atau argumentasinya. Yang keempat berikutnya adalah jangan terlalu percaya diri, dan sebaliknya juga jangan terlalu kurang percaya diri. Jadi menurut saya sedang-sedang saja, karena kadang-kadang terlalu percaya diri menjawab rasanya mantap sekali, tapi saking percaya dirinya yang harusnya dia sampaikan malah terlewat, atau saking bersemangatnya dia menganggap ini gampang, jadi menganggap remeh sehingga kehati-hatiannya kurang. Nah, kadang-kadang kelemahan dari orang yang terlalu percaya diri, kehati-hatiannya itu jadi kurang, dengan semangat yang terlalu bersemangat, ya, sehingga apa yang ditanya kadang-kadang tidak nyambung, ya, dengan apa jawaban yang diberikan. Boleh percaya diri tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi tetap dalam kontrol yang baik dari Anda yang ujian. Begitu juga jangan tidak self confident, jadi jangan tidak percaya diri. Jadi saat ujian itu walaupun pengujinya Anda sudah paham, wah ini yang uji nih orang-orang yang kritis banget. Kan penguji itu kan punya tipikal-tipikal juga. Ada yang kelihatan friendly, ya, ada yang kelihatan sangat tegas, ya, ya macam-macam lah, ya, karakter manusia namanya juga. Walaupun tidak ada keinginan, ya, dan tidak boleh tentunya menghakimi, ya, atau menghabisi saat ujian itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kode etik dunia keilmuan. Tetapi juga seorang yang diuji sebaiknya jangan tidak percaya diri. Kalau Anda gugup, ya, nervous, kemudian rasa percaya diri semakin tidak ada, nah itu justru akan menghilangkan hafalan-hafalan yang sudah ada di kepala, atau konsentrasi bisa menjadi buyar, dan kalau konsentrasi buyar otomatis mempengaruhi jawaban-jawaban Anda. Yang kelima, bila ada masukan dari penguji, ya, saat ujian berlangsung, jawab aja oke, gitu, ya. Jadi terima, siap, gitu, ya. Dengan kata-kata seperti itu malah lebih menyelamatkan Anda, ya. Dan bahkan kalau seandainya penguji Anda sedang bicara, jangan dipotong, ya. Dibiarkan saya bicara, Anda justru lebih nyaman, kan? Tidak dicecar-cecar terus dengan pertanyaan yang kadang-kadang Anda tidak siap. Nah, jadi ketika ada masukan, ya, ada tambahan, ada kritik, Anda terus terang saja siap, ya, dan katakan siap untuk memperbaiki, gitu kan, setuju dengan pendapat Bapak, gitu misalnya, atau Ibu, ya. Jangan justru Anda mencoba mengkritik, lalu nanti kritikan Anda itu tidak kuat argumennya, dan itu justru mempersulit Anda sendiri. Nah, jadi itu 5 hal kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya, dalam ujian
skripsi, tesis, dan disertasi, dan coba saya analisis dari pengalaman saya sendiri dari S1, S2, dan S3, dan saya sendiri sebagai penguji dalam ujian tugas akhir mahasiswa. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.